Banyak cewek yang kelebihan berat badan pengen jadi lebih langsing. Dan banyak cowok yang kegemukan juga pengen jadi lebih kurusan, biar nggak terlihat buncit dan bagus kalau pakai baju. Selain penampilan, beberapa juga pengen punya berat badan yang lebih ringan, biar mereka merasa lebih sehat, karena katanya kegemukan itu tidak sehat. Nah, karena tentunya dari posisi awal menjadi lebih langsing atau menjadi lebih kurus ini perlu yang namanya proses fat loss atau mengurangi kadar lemak tubuh, kemudian muncullah jawaban kalau caranya atau jalan untuk mencapai tubuh langsing atau kurus tersebut adalah dengan defisit kalori. Benarkah solusinya adalah defisit kalori? Menurut saya, secara prinsip sebenarnya ini tidak salah, tapi secara penerapan ini adalah sebuah miskonsepsi. Kalau kamu mau ke depannya kamu bisa hidup dengan kadar lemak lebih sedikit dari sekarang, solusinya bukanlah defisit kalorinya. Hari ini kita akan bahas soal yang namanya behavior change atau perubahan perilaku. Hal yang sering dilupakan seseorang ketika ia mau mengejar body goals-nya. Begini, titik kita berada sekarang itu ditentukan oleh apa yang biasa kita lakukan. Setuju atau enggak? Biar paham aku pakai deh dua ilustrasi ini ya. Ilustrasi yang pertama, orang dengan IPK tinggi nih di kuliah. Mungkin punya kebiasaan-kebiasaan seperti kalau ngerjain tugas, bener-bener tuh sampai bagus. Dan kalau lagi ujian, bener-bener belajar sampai bisa. Kalau perlu, minta bantuan teman. Sedangkan yang IPK-nya pas-pasan, ngerjain tugas sejadinya aja. Kalau ujian ya belajar semampunya aja. Kalau udah nggak sanggup ya udah ditinggal tidur kayak gitu. Kebiasaan yang berbeda menghasilkan IPK yang berbeda pula. Terus ilustrasi kedua nih ya, biar lebih jelas ya. Bandingin orang yang punya duit banyak sama orang yang duitnya habis terus. Orang yang duitnya banyak mungkin punya kebiasaan-kebiasaan seperti pinter cari duit, nggak boros melebihi pemasukannya, rajin investasi. Sedangkan sebaliknya, orang yang duitnya habis setelah gajian punya kebiasaan-kebiasaan seperti berpuas diri dengan pendapatan yang diterima sekarang, tidak mencari lebih. Terus suka nongkrong cantik di kafe, ngabisin berpuluh-puluh ribu tiap hari untuk segelas kopi. Terus suka add to cart nih kalau lihat promo, nggak bisa nahan, padahal belum tentu perlu barangnya. Mulai nangkep kan maksudku ya? Sekali lagi, kondisi kamu ditentukan oleh apa yang kamu sering lakukan. Tentu yang saya sampaikan rada menggampangkan kondisi ya. Contohnya di ilustrasi pertama tadi, kita mungkin juga pernah nih ketemu teman yang kayaknya di kelas tidur terus, kelihatannya juga plongah-plongoh, tapi nilainya bagus. Tapi tetap saja bayangkan kalau orang yang seperti ini pun punya kebiasaan yang sama dengan yang saya sampaikan tadi. Kalau kebiasaannya yang baik ya, nilainya kemungkinan besar akan semakin baik. Kalau kebiasaannya condong yang negatif ya, IPK-nya bisa jadi lebih jelek. Terus di ilustrasi kedua nih, yang punya duit banyak juga bisa jadi karena orang tuanya kaya, atau nikah sama orang yang kaya gitu ya. Bisa jadi yang nggak punya duit juga karena beban keluarganya besar, nanggung orang tua yang sudah nggak kerja, nanggung biaya anak yang sakit, dan hal tidak terduga lainnya. Tapi kalau setiap hari dari mereka ini menerapkan kebiasaan positif tadi ya, kemungkinan besar keuangannya akan lebih baik dari titik awal. Dan kalau menerapkan yang negatif ya, keuangannya akan lebih jelek dari titik awal. Nangkep kan maksudku ya? Sekarang kita lihat case-nya dari konteks berat badan. Kita pakai ilustrasi si Amel dan Vania. Berikut ini kebiasaannya si Amel. Pertama, Amel ini tidak pernah menyiapkan makan sendiri. 100% dia selalu makan di luar, maupun order ojek online. Kedua, Amel ini kalau makan besar selalu pakai kerupuk. Kerupuk bundar, kerupuk bawang, rambak, karak. Pokoknya kalau makan harus pakai kerupuk beginian. Ketiga, Amel ini prinsipnya kalau makan ya yang penting kenyang. Kalau belum kenyang, nambah lagi porsinya. Komposisi makanannya pun nggak terlalu dilihat. Sekali lagi yang penting kenyang aja. Terus yang keempat, Amel ini sebenarnya juga punya hobi positif nih di luar jam kerja. Dia suka baca buku self-development. Jadi setelah selesai kerja, waktu longgarnya itu mostly duduk atau tiduran baca-baca buku. Dan yang kelima, Amel ini juga suka sama drama Korea nih selain baca buku. Jadi kalau malam-malam, kadang dia suka ngerepel tuh berepisode-episode ya, drakor dan kadang begadang gegara ini juga. Nah, kita bandingkan ya kebiasaannya Amel tadi dengan kebiasaan si Vania sekarang. Berikut ini kebiasaan si Vania. Yang pertama, Vania ini suka masak. Jadi untuk breakfast dan juga dinner, dia bikin makanan sendiri. Paling nasi aja nih yang beli di luar. Karena masak sendiri, dia jadi bisa atur tuh bahan-bahannya dan juga porsinya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, Vania ini kebiasaannya kalau lagi makan, nggak perlu pendamping ataupun dessert. Makan besar ya udah, sama air mineral aja. Yang ketiga nih, Vania ini berusaha setiap makan ataupun snacking, komposisi makanannya harus mengandung protein dan juga serat. Jadi tidak sembarang nih pilih makanan. Yang keempat, Vania ini hobinya adalah latihan beban. Jadi hiburannya ya workout. Dia rajin workout 4-5 kali seminggu. Lalu yang kelima, Vania ini selalu berusaha untuk tidur di bawah jam 11 malam. Karena dia merasa kalau tidur di atas jam 11 malam dan harus bangun pagi, waktu tidurnya kurang dan waktu bangun dia jadi kurang segar dan malas beraktivitas. Nah, kalau dilihat dari kebiasaan-kebiasaannya tadi, menurut kamu siapa yang kadar body fat-nya lebih rendah?
Yes, aku yakin kebanyakan pasti menebak Vania seharusnya body fat-nya lebih rendah, dan Amel body fat-nya lebih tinggi daripada Vania. Bagaimana kalau si Amel ikut-ikutan menerapkan perilakunya si Vania? Kemungkinan besar body fat-nya Amel juga jadi turun. Bagaimana kalau si Vania menerapkan perilaku si Amel? Bisa jadi body fat Vania akan naik. Jadi sadar ya, pengaruh dari perilaku yang kamu terapkan sehari-hari. Mungkin si Vania secara langsung sebenarnya tidak pernah itu memikirkan yang namanya defisit kalori. Tapi karena kebiasaan-kebiasaannya seperti tadi itu, otomatis body fat-nya jadi terjaga sendiri. Bandingkan dengan orang yang mindset-nya cuman, yuk defisit kalori. Iya, defisit kalori memang diperlukan untuk fat loss, tapi fokus ke defisit kalori doang tanpa merubah perilaku kamu tidak akan membawa hasil yang sustainable untuk kamu. Inilah salah satu alasan kenapa mayoritas orang berat badannya naik lagi setelah diet. Bahkan ada yang bilang hanya 5% dari orang yang turun berat badan berhasil mempertahankannya setelah 5 tahun lewat. Ya karena mungkin fokusnya kebanyakan hanyalah gimana caranya nurunin berat badan. Mereka nggak mikir butuh perilaku apa aja sih supaya bisa mempertahankan berat badan tersebut. Jadi paham ya? Ingat, titik kita berada sekarang ditentukan dengan rutinitas kebiasaan yang kita lakukan. Jadi jangan cuma kejar defisit kalorinya doang, tapi ubah perilaku kamu juga, ubah supaya pola makan jadi lebih baik dan juga aktivitas fisik jadi lebih rutin. Apakah merubah perilakunya harus langsung dengan goals defisit kalori gitu? Sebenarnya enggak juga kok. Perilaku-perilaku tadi seperti yang dilakukan Vania, secara mekanisme tidak langsung akan membantu seseorang untuk tidak mengkonsumsi kelebihan energi. Contohnya seperti Vania tadi, kalau makan nggak dengan pendamping dan selalu dengan air mineral. Jadi itu kan mengurangi kalori masuk juga, karena dibandingkan dengan orang-orang yang makan selalu dengan minuman manis, selalu dengan kerupuk, selalu dengan gorengan, tentu energinya akan lebih terjaga. Terus tadi juga kelihatan kalau Vania suka masak, terus kalau makan ataupun snacking selalu berusaha cari yang protein tinggi dan juga seratnya tinggi, ini secara mekanisme tidak langsung akan membuat Vania asupan gizinya jadi lebih baik. Selain itu, Vania tadi juga hobinya latihan beban. Nah, ini secara tidak langsung juga akan membuat Vania aktivitas fisiknya meningkat. Tapi di satu sisi nih, perlu diketahui juga, aku nggak janji kalau dengan menerapkan semua perilaku yang identik dengan hidup sehat ini, kamu akan mencapai dalam tanda kutip body goals kamu. Yang cewek mungkin jadi langsing-sing seperti itu ya, dan yang cowok sampai six-pack. Karena sebenarnya untuk banyak orang, mencapai body goals yang ekstrim dari titik awalnya, itu tidak cukup dengan gaya hidup sehat saja, tapi perlu yang namanya pengorbanan. Nah, aku mau bahas juga nih soal ini nih, di video miskonsepsi defisit kalori selanjutnya. Yakni dikira menurunkan berat badan itu gampang, karena tinggal defisit kalori. Padahal, gampang atau tidaknya itu tergantung banyak hal. Mulai dari titik awal kamu dari mana nih, terus environment kamu atau lingkungan kamu bagaimana, goals kamu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas hal ini lebih lanjut ya, realistisnya seperti apa ya di video setelah ini. So, kalau nggak mau ketinggalan videonya, jangan lupa ya, subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Jangan lupa tonton video playlist miskonsepsi defisit kalori lainnya dan klik link di description box untuk cek produk diet santuy, seperti alat home gym dan juga whey protein. Thank you yang udah nonton sampai habis, see you di video selanjutnya.